Hari ini kita akan membahas kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Kepala negara pada masa ini dijabat oleh Presiden Soekarno. Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh tidak tercapainya kestabilan secara nasional di masa sebelumnya, khususnya pada masa demokrasi parlementer. Saat itu, persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi sehingga tidak mampu bekerja secara efisien. Selain itu, Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Kebijakan politik. Kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri mencakup pemasyarakatan ajaran Nasakom. Nasakom merupakan kependekan dari nasionalis, agama, dan komunis. Yang kedua adalah pembentukan pronasional, menyatukan segala bentuk potensi nasional. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin terdiri atas pembentukan OLDEPO dan NEPO. OLDEPO adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara dengan paham kapitalisme. NEPO adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Yang kedua adalah politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Yang ketiga adalah konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Demokrasi terpimpin juga ditandai dengan terjadinya banyak penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya adalah lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme agama komunis atau Nasakom. Yang kedua, prosedur pembentukan MPRS. Yang ketiga, prosedur pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dan yang keempat, prosedur pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Akhir masa demokrasi terpimpin. Adanya gerakan 30 September 1965 oleh PKI, di mana Pak Karno pada waktu itu memiliki kedekatan dengan PKI. Ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI, maka seketika itu rakyat tidak percaya lagi kepada beliau. Sehingga muncullah surat perintah 11 Maret yang menjadi dasar pembasmian PKI dari Indonesia. Peristiwa G30 SPKI segera mengakhiri era demokrasi terpimpin. Pada 1969, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan digantikan Soeharto. Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai demokrasi Pancasila. Demikian untuk penjelasan hari ini mengenai kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin.